Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di BFM Show. Tetap di radio kesayangan kita, BFM Radio 102.10 MHz. Masih bersama saya Miko, dan kali ini saya ditemenin sama dua teman-teman kita nih, anak muda Sanggau yang sangat berbakat. Ya. Satunya ada Bang Agil dan ada Bang Faris. Mungkin teman-teman boleh kenalin sedikit nih. Pertama Bang Faris dulu lah. Oke, perkenalkan, nama saya Faris. Saya di sini dari Kilikulu Films. Oke, kalau Bang Agil. perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Noviandri. Kami berdua di sini dari Kilikulu Films. Oke, nah jadi mereka perkenalannya menyebutkan Kilikulu. Nah, Kilikulu Films ini apa sih Bang? Apakah Kilikulu Films ini adalah sebuah film baru atau sesuatu yang lain? Oke, baik, terima kasih. Untuk Kilikulu Film sendiri, Kilikulu Film itu adalah sebuah production house sebenarnya. Yang cita-citanya ingin jadi production house. Tapi untuk sekadar sekarang hanya sebagai komunitas membuat komunitas filmmaker orang-orang Sanggau lah ibaratnya. Sebelum saya menjelaskan ke sana, sebenarnya arti dari Kilikulu Film sebenarnya sudah ada sendiri. Yeah. Kayak Kilikulu itu kan kesana kemari gitu. Iya. Nah, jadi tujuannya nanti Kilikulu Film ini adalah kami para anak muda, bahkan selain anak muda, bahkan orang-orang tua ataupun semua kalangan lah bisa bergabung bersama Kilikulu Films untuk membuat sebuah karya yang disebut film untuk Sanggau, sehingga nanti filmnya itu bisa kesana kemari mengikuti festival, mengikuti lomba, bahkan bisa mengikuti screening yang dibuat oleh sinias-sinias dari Kalimantan, bahkan Sanggau sendiri. Bang Faris, sebelumnya saya mau tanya dulu. Kalau Bang Faris ini di Kilikulu Film sebagai apa biasanya? Saya sebagai Director of Photography atau biasa dikenal DOP. Dari DOP ya. Kalau Bang Agil sendiri biasanya? Kalau saya sih acak sih sebenarnya Bang. Biasanya itu dari sutradara, kemarin juga sebenarnya biasanya sebagai asisten sutradara. Iya. Kemudian pada saat produksi terakhir kami kemarin, saya mencoba sesuatu yang baru. Saya menjadi sutradara di film kami yang terbaru. Nah, sekarang saya pengen nanya nih. Udah berapa film sih yang dihasilkan, karya yang udah dihasilkan dari Kilikulu Film? Untuk Kilikulu Film sendiri sih, karena ini tergolong masih baru juga Bang ya, komunitas ini terbentuk, jadi film yang kami produksi itu baru dua. Ya. Yang pertama itu tahun 2021 kemarin produksi, itu yang berjudul Jaraknya The Lost Dream. Kemudian yang baru kami produksi tahun ini itu judulnya Becokang. Oke. Dalam prosesnya, sekarang saya Bang Faris nih. Dalam prosesnya nih Bang, kru yang terlibat. Ini kan film pendek kan ya? Ya, kalian sementara ini mengerjakan film pendek ya? Ya, sementara. Nah, kalau kru-krunya sendiri tuh yang terlibat di film pendek nih, apakah sama kah dengan film yang panjang atau apa gitu? Atau mungkin karena filmnya pendek, krunya pun minimalis gitu. Apakah ada seperti itu atau gimana? Kurang lebih sih udah dijawab sendiri sama Bang Miko. Jadi karena kita krunya untuk film pendek, krunya juga sedikit gitu. Terus dibandingkan dengan yang kemarin di Jaraknya, kita juga ibaratnya melakukan perombakan atau inilah challenge untuk diri kita sesama kru gitu lah. Bagaimana kalau kita bekerja dengan kru sedikit seperti itu? Ada perbedaan ada perbedaan pola kerja kah ketika dengan yang sedikit dengan yang banyak? Yang pasti sih iya sih, karena kan beberapa kru juga ada yang merangkap ketika di lapangan seperti itu. Dan lagi pun persiapannya pun di Becokang ini kita tidak sepanjang di Jaraknya. Oh, tidak sepanjang. Nah, kalau kemarin film Becokang tuh menceritakan tentang apa? Kalau Becokang sendiri sebenarnya menceritakan tentang budaya Sanggau sebenarnya lebih gitu. Karena pada saat kami lihat orang-orang Sanggau ini lebih senang bercerita dan berdebat. Jadi kalau di bahasa Sanggau sendiri, Becokang itu kan ibaratnya berdebat lah ya. Becokang itu kan. Jadi kami ambil ide dasar itu sebagai orang Sanggau yang sering berdebat, yang sering mengomentari apapun lah ibaratnya di Becokang ini. Nah, tetapi tema lainnya selain berdebat itu tadi, kami ambil tentang kebudayaan lagunya Sanggau, yaitu lagu Melayu yang ditabrakkan juga dengan lagu popang. Oke. Nah,
eh, di kalau di film jaraknya tadi, kalau film jaraknya itu angkat tentang Kalau untuk jaraknya sendiri itu ceritanya tentang seorang anak yang tinggal di desa seberang kota Sanggau Ya. yang mempunyai cita-cita ingin bersekolah setinggi-tingginya. Tetapi dia pada saat ingin mencapai cita-cita tersebut, dia terhalang oleh kondisi keluarganya yang tidak mempunyai uang lebih, dan bahkan abangnya sendiri yang menekan untuk supaya nggak usahlah sekolah, mending ikut abangnya kerja. Seperti itulah di jaraknya The Lost Dream itu. Nah, kita skip dulu yang untuk yang Becokang karena sedang dalam proses nih kan? Ya, sedang dalam proses proses. Becokang. Nah, kalau yang film jaraknya sendiri itu, ketika kalian membuat film menjadi sebuah karya dan sudah jadi ya, kemana sih film-film kalian itu kalian distribusikan? Dalam artian apakah hanya sekedar untuk tontonan teman-teman, atau apakah untuk ikut lomba, ataukah sekedar mengisi waktu luang, upload konten di YouTube seperti itu, atau gimana? Kalau untuk komunitas Kilikulu Film sendiri, kami sudah mempunyai prinsip sebenarnya untuk pendistribusian film-film yang telah kami buat. Ya. Seperti jaraknya kemarin. Prinsip yang kami punya itu seperti, contohnya itu pada saat kami buat film, kami akan setahun 2 tahun dulu memasukkan film itu ke dalam festival-festival ataupun lomba-lomba yang telah dibuat yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia sendiri. Setelah mengalami proses memasukkan festival setahun 2 tahun, kemudian kami akan upload di channel YouTube-nya Kilikulu Film, biar juga bukan hanya sekedar para kru juga yang menikmati, tapi kami ingin juga memberikan tontonan kepada seluruh masyarakat dari Sanggau, Kalimantan Barat, bahkan hingga se-Indonesia untuk memberikan tontonan bahwa anak Sanggau juga ada buat film. Selain dimasukin ke dalam YouTube juga, kami juga memasukkan ke dalam screening. Screening itu ibarat nonton bersama lah ibaratnya. Di masyarakat-masyarakat yang mau kami buat, yang insya Allah kami pun pengen buat screening itu di Sanggau sendiri. Nah, kalau ini, saya ke Bang Faris, di beberapa tempat film ini kan sudah mulai duluan ya. Kalau tidak salah saya ingat saya kayak Sambas itu di tahun 2012-13an awal itu mereka udah mulai film. Singkawang, kemudian Pontianak itu udah, apalagi kan itu pusat mana kita. Nah, kalau Sanggau ini kalau menurut Bang Faris, pandangan Bang Faris, dulu setahu saya juga ada sih orang yang menjadi sinias gitu kan, zaman saya SMA. Tapi nah setelah itu tenggelam. Nah sekarang nih ada kalian, ada nggak teman-teman kalian juga selain Kulu Film? Untuk sejauh ini mungkin ada beberapa gitu. Terus dari mereka sendiri pun, karena Kilikulu sendiri kan baru umurnya 2 tahun nih. Sebelum-sebelumnya ada produksi dari seperti kru kecil itu di luar dari Kilikulu. Jadi sepertinya mereka nih bingung sebenarnya, karena ibaratnya kalau ke sebuah seorang filmmaker pastinya hidupnya ini kan nggak bisa sendiri ibaratnya gitu. Jadi kayak bingung, aku udah buat film di Sanggau gini, jadi bingung mau ngumpul sama siapa nih gitu. Jadi apa ya? Menurut saya jadi mereka nih gara-gara nggak ada kawan itu, jadi ya udahlah. Jadi ibaratnya kalau udah selesai buat film, jadi udah kayaknya di Sanggau nggak ada inilah prospek ke depan. Nggak ada prospek ke depan. Mungkin tanggapan mereka ya. Sementara ini asumsi kita seperti itu, mungkin cara menanggapi. Nah, di dalam membuat proses ini, nah mungkin ada tantangan kali ya yang mereka hadapi. Nah, apakah kalian juga menghadapi sebuah tantangan nggak sih, apa ya, yang buat ini nih, kalau kalian tidak berkeras hati nih, ini kalian ini bakal jerak lah buat film atau apa gitu. Apa sih, ada nggak hal-hal seperti itu yang mungkin bisa Bang Faris sebutkan? Oh mungkin karena ini akhirnya malas buat film sebenarnya. Kalau tidak dikeraskan hati gitu. Nah, jadi yang pertama, kalau teman-teman perlu tahu, di Sanggau nih buat film kebanyakan non profit. Pertama non profit, yang kedua kalau anak-anak yang biasanya ibaratnya nggak ada interest di situ, kemungkinan dia pengen bergabung karena ngerasa juga setelah udah ikut nggak ada non profitnya, jadi untuk nextnya jadi malas gitu. Padahal ibaratnya ini baru step awal gitu untuk di Sanggau sendiri. Jadi emang ibaratnya kita non profit, ibaratnya menyalurkan hobi lah. Tapi lama-lama karena kita nge-build ekosistem tadi, jadinya
insya Allah next ke depannya jadi bisa jadi ya sedikit profit lah. Ya harapannya harapannya ke depannya. Bisa dibilang ini teman-teman Kili Kulu Films dan beberapa tim-tim yang lain juga, kru-kru kecil yang lainnya juga itu mungkin melangkah lagi dari awal lah ya, bisa dibilang gitu ya kalau untuk dunia sinema di Sanggau. Ya, nah, setelah kalian membuat karya-karya tadi, bukan cuma di Kulu Kulu ya, mungkin kalian pernah tergabung dengan tim-tim lain sebelum sama Kili Kulu. Kili Kulu kan 2 tahun nih. Ya, sebelum dari Kili Kulu sih kami udah pernah tergabung, bahkan dari tahun awal-awal Covid sebenarnya mulainya. Udah mulai 2019 itu udah mulai membuat film dengan kawan-kawan sih. Sebelum dia di Kili Kulu sendiri dibuat. Nah, dengan teman-teman jadi dari beberapa karya nih ya yang udah kalian hasilkan, baik dengan Kili Kulu ataupun dengan tim-tim sebelumnya, bagaimana sih tanggapan atau apresiasinya sendiri dari masyarakat? Gitu ya, selain profit ya, selain dihargai dengan jumlah nominal, tapi dengan ini aja lah respon ketika menonton atau ketika kalian mengadakan screening atau misalnya kalian upload karya, itu bagaimana sih tanggapan teman-teman kalian yang di Sanggau yang kalian tahu? Boleh saya jawab dulu? Kalau kemarin sih kami pernah mencoba, bukan dari kami sih sebenarnya, dari kawan-kawan sih pernah mencoba melakukan screening di kafe di Sanggau itu. Tanggapan dari awal mereka sih sebenarnya awal-awal itu ramai yang pengen nonton sebenarnya. Yeah. Tapi yang kami harapkan kan bukan hanya menonton gitu kan. Yang kami harapkan adalah selain menonton, bisa juga ada komunikasi antara penonton dengan filmmakernya, ibaratnya masukan segala apa. Tapi pada waktu itu mungkin perdana screening di Sanggau, jadi belum ada tanggapan, masih ya menonton seperti biasa lah. Waktu itu sih ramai sih sebenarnya. Tapi pada saat kawan kami lagi melakukan lagi screening di di kafe di Sanggau itu, setelah itu agak sepi gitu. Jadi mungkin apresiasi dari masyarakat mungkin agak kurang lah ya dengan screening di Sanggau ini. Sebenarnya yang kami harapkan itu sebenarnya nanti pada saat kami ingin membuat screening juga di Sanggau, harapannya sih bakal rame lagi karena itu adalah sebuah apresiasi dari mereka untuk ke kami, yang kami juga senang banget kalaupun kami buat film ada banyak yang nonton. Itu sebenarnya hanya sekedar banyak yang nonton, itu sebenarnya kami sendiri udah senang sebenarnya, nggak perlu tanpa profit, nggak apa-apa sebenarnya. Ada ini enggak? Apakah kalian ada merasakan gini, teman-teman yang di luar kalian itu merasakan pesimistis dengan karya-karya anak Sanggau sendiri? Apa sih mereka buat film? Paling film gitu-gitu. Ada enggak kalian merasakan yang seperti itu atau pernah mendengar sedikit? Kalau untuk mendengar sih belum pernah sih Bang ya, untuk mendengar itu secara langsung. Tapi kalau untuk merasakan, sepertinya ada lah mungkin, untuk beberapa lah mungkin merasakan bahwa ngapain sih buat film, kayak nggak guna lah ibaratnya gitu kan, nggak ada orang pengen nonton lah. Apa sih film anak Sanggau, sok-sokan buat film, seperti itu ibaratnya. Tapi kalau untuk mendengar secara langsung itu belum pernah sih kami mendengar secara langsung. Masih ya kita sebenarnya tidak bisa asumsi sih. Ya, tidak bisa asumsi sih. Cuman kalau lihat dari responnya tadi ketika screening atau apa tuh masih belum ini lah. Ya. Nah, kedepannya dari tim teman-teman Kili Kulu ini setelah film Becokang nih, ada nggak sih step yang ingin kalian lakukan lagi? Ada mimpi yang pengen kalian kejar dalam waktu dekat nggak sih? Kalau dari saya sendiri pengennya sih ketika kita udah buat karya baru lagi, ntar setelah Becokang kita pengennya ada seperti Agil bilang, pengen screening gitu, tapi dengan treatment promosi yang berbeda. Menjawab omongan Agil tadi, memang benar ketika screening setelah screening perdana di awal Covid kemarin, untuk itu sih yang saya rasa sih promosinya tadi. Promotion ketika kita mengadakan screening itu harusnya lebih di crafting lagi, diolah lagi gitu. Bagaimana? Karena tidak semua warga Sanggau main media sosial seperti itu. Dan juga cara-cara share-nya dan segala macam sih. Yang pertama, mimpi saya sih untuk terdekat ini setelah film Becokang itu mungkinan screening. Yang kedua, ada regenerasi lagi. Karena Sanggau sendiri itu seperti Bang Miko bilang dulunya ada, karena saya pun merasakan dan kawan-kawan pun lain merasakan ada late generation dari gap tahun yang jauh gitu kan.
Dan ada lobang nih di antara generasi ini kan. ada jarak dari setiap generasinya gitu. Dan saya harap sih mungkin dua itu sih untuk yang terdekat, adanya generasi yang cepat, regenerasi yang cepat, kemungkinan ada screening tadi agar semua warga Sanggau nih tahu gitu kalau ada loh sineas di Sanggau gitu. Nggak cuman ibaratnya sebatas di upload di YouTube. Apa bedanya kita sama YouTuber kok seperti itu kan? Kurang lebih. Nah, kalau Bang Agil, harapan Bang Agil ke depannya untuk kalau tadi harapan dari Kulunya, kalau Bang Agil saya pengen nanya harapan Bang Agil ke depannya untuk dunia sinematografi Sanggau. Sinematografi Sanggau lah ya. Iya, sinematografi secara keseluruhan. Kalau untuk harapan di dunia sinematografi Sanggau sih sebenarnya saya sih dari pertama itu sebelum kita menciptakan seorang yang membuat, saya ingin mau membuat orang yang pengen melihat dulu. Ibarat seperti kayak tadi itu screening ataupun pameran-pameran foto atau apa untuk sinematografi lah ya. Saya pengen harapan dari saya lah ya, semoga kedepannya sebelum kita menciptakan orang yang pengen melakukan kayak buat film, buat foto atau apa, saya pengen menciptakan orang-orang yang pengen datang dulu, seperti kayak pengen nonton dulu ataupun pengen ngelihat pameran tadi itu, seperti itu. Sehingga pada saat orang-orang itu sudah tercipta, maka semangat dari para sinematografer di Sanggau ini pun nanti akan membara juga. Karena mereka, banyak nih yang suka dengan ini nih. Ayolah kita lagi lah gitu tahun depan. Ayolah kita lagi lah gitu bulan depan. Seperti itulah harapan dari saya sendiri. Oke. Jadi itu teman-temannya harapan-harapan dari Kulu sinematografi ya. Saya juga berharap sih kedepannya nih ya sinematografi kita bisa atmosfernya, ekosistemnya itu bakal lebih baik lagi. Ya tidak bukan membandingkan dengan daerah lain, tapi paling tidak ketika orang membicarakan tentang sinematografi Sanggau itu ada lah ya, ada something lah ya. Ada yang bisa dikenang, ada yang bisa diingat ya. Setidaknya kalau orang ngomong Sanggau juga, ada juga nih Sanggau yang buat gitu lah. Oke, nah kira-kira karyanya tadi Becokeng tayangnya kapan? Kalau untuk Becokang sih target kami untuk setahun 2 tahun seperti biasa atau festival, tapi yang paling dekat ini kami akan mensubmit film Becokang ini di dalam perlombaan yang dibuat oleh Kalimantan sendiri, yaitu Festival Film Budaya Kalimantan. Tanggal 20 Agustus nanti deadline-nya. Jadi mudah-mudahan kami minta doa juga dari para viewers atau para pendengar untuk semoga kami bisa mendapatkan nominasi ataupun juara lah di Festival Film Budaya Kalimantan tersebut. Kita selalu doakan yang terbaik untuk teman-teman Sanggau yang kreatif ya. Pagi ini masih muda nih, beda umur sama saya lumayan gitu kan. Ya biarpun wajahnya saya tidak terlalu jauh lah mereka gitu. Mukanya lebih boros kali. Tapi saya berharap yang terbaik untuk teman-teman Kulu film, teman-teman sinematografi yang lain juga. Kirimkan salam saya juga untuk mereka, tetap semangat, tetap berkarya lah walaupun ya kesulitan pasti ada lah ya, tapi saya harap kalian tetap semangat, apalagi kalian masih muda, masih panjang jalannya nih kan, mana tahu nanti tembus ke FFI kah? FFI kan sekarang udah ada kategori film pendek, mana tahu bisa lolos. Ya paling amin. Paling enggak nanti duduk tuh satu ruangan dengan Joko Anwar. Amin. Cepat tahu kru-kru di Sanggau ini dipanggil juga ke sana. Ada yang ke sana ya kan. Nah, itu harapan besar banget. Amin. Ditunggu karya-karyanya. Oke teman-teman, demikian sedikit bincang-bincang kita dengan teman-teman Kulu. Sesuai dengan harapan saya yang saya ucapkan, teman-teman Kulu juga sampaikan, semoga sinematografi Sanggau bisa menjadi lebih baik lah ya. Amin. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu kegiatan kita, show kita pada hari ini. Sampai jumpa di show selanjutnya, tetap di BFM Radio 102.10 MHz.